Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada video ini, saya akan kembali membahas soal KSM Ekonomi Terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2022. Pada video sebelumnya, sudah dibahas nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pada video kali ini akan dibahas soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 6. Ini soalnya berbahasa Inggris. Dan biasanya memang untuk soal ekonomi terintegrasi, ada soal yang berbahasa Indonesia, ada yang terintegrasi dengan agama, dan ada yang berbahasa Inggris. Nomor 6 ini soalnya berbahasa Inggris. Nah, untuk pembahasannya, coba kita terjemahkan. Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng sudah muncul sejak akhir tahun 2021. Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, hingga Maret 2022, kelangkaan minyak goreng masih ditemukan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan cara, kita lihat pilihannya. Untuk poin A, pemerintah membeli minyak goreng di pasar untuk mengurangi jumlah minyak goreng yang beredar. Nah, ini tidak tepat karena permasalahannya adalah kelangkaan yang mengakibatkan harga naik. Kalau pemerintah kembali membeli, maka akan terjadi kekurangan minyak goreng di pasar. B. Pemerintah membagikan minyak goreng secara gratis kepada masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan daya beli untuk kebutuhan lainnya. Dibagikan minyak goreng secara gratis dengan tujuan meningkatkan daya beli untuk kebutuhan lainnya. Ini juga kurang tepat. C. Pemerintah menjual minyak goreng ke konsumen dengan harga lebih rendah daripada harga pasar. Nah, kalau kita perhatikan berita-berita, biasanya pada saat terjadi kelonjakan harga, pemerintah sering melakukan operasi pasar, di mana harga jual yang ditekankan oleh pemerintah atau harga barang ditentukan oleh pemerintah lebih rendah ketimbang dengan harga pasar. Nah, ini benar. D. Pemerintah membeli minyak goreng di pasar untuk mengurangi jumlah minyak goreng yang beredar. Poin A dan poin D sama. Maka ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pemerintah menjual minyak goreng ke konsumen dengan harga yang lebih rendah atau harga yang lebih murah ketimbang dengan harga yang ada di pasar. Berikutnya, ini soal nomor 7. Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Nah, kita perhatikan tabel ini ada 3 jenis usaha. Ada catering, ada sablon, dan ada laundry. Ini ada interest rate atau tingkat suku bunga, dan ini adalah pengembalian pendapatan yang diharapkan. Pendapatan yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk cateringnya, tingkat suku bunganya 12, namun tingkat pengembalian pendapatan diharapkan adalah 15%. Berarti ada keuntungan sebesar 3%. Sedangkan untuk sablon, tingkat suku bunganya 12%, namun tingkat pendapatan yang diharapkan, pengembalian pendapatan yang diharapkan 10%. Berarti ada pengurangan. Ini berkurang. Sedangkan laundry, antara tingkat suku bunga dengan rate of return ini sama, tidak rugi, tidak ada juga keuntungan. Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A. Membuka usaha catering berpotensi menguntungkan karena hasil yang diharapkan lebih besar dari tingkat suku bunga. Iya, ini adalah hasil yang diharapkan, ini adalah tingkat suku bunganya. Dari jawabannya, pernyataan ini benar. B. Membuka usaha laundry akan memberikan kelebihan keuntungan sebesar 12% dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Laundry sendiri, tingkat suku bunganya 12%, tapi pendapatannya 10%. Berarti ada kekurangan. Sedangkan di sini ada kelebihan, berarti pernyataan ini salah. C.
membuka usaha sablon lebih menguntungkan daripada membuka usaha laundry. Sablonnya rugi, laundrynya sama. Berarti ini juga pernyataan salah. D. Membuka usaha catering paling tidak menguntungkan daripada membuka usaha sablon dan usaha laundry. Ini juga salah, karena yang paling menguntungkan sebenarnya adalah yang ini, membuka usaha catering. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A. Kemudian berikutnya nomor 8. Ini soal isian. Di KSM memang tiap tahun ada soal pilihan ganda dan ada soal isian. Nah, untuk nomor 8 ini adalah soal isian terkait tentang fungsi permintaan. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi Habibie ditunjukkan dengan persamaan C sama dengan 100.000 ditambah 0,8 Y dalam rupiah. Besarnya konsumsi Habibie apabila memiliki tabungan sebesar 120.000. Yang ditanyakan ini adalah konsumsi, berarti C yang ditanyakan. Berapa C jika tabungannya 120.000? Kita cari tahu. Yang pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah C ini. Ini C, 100.000 ditambah 0,80 Y. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah savingnya, pendapatannya 120.000. Yang ditanyakan berapa konsumsinya. Kita tidak bisa langsung mencari berapa konsumsinya karena kita juga belum mengetahui berapa Y. Maka yang pertama adalah kita cari berapa Y-nya, kemudian tentukan berapa konsumsinya. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah S, konsumsi ditambah dengan tabungan. Ini Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan 100.000 ditambah 0,80 Y. Ini dari mana? Dari sini, C. Ini C. Ditambah dengan 120.000, saving. Tabungan. Dalam persamaan matematika, yang 0,8 Y ini kita pindahkan ke depan. Melewati sama dengan. Berarti Y dikurang 0,80 Y sama dengan 100.000 ditambah 120. Hasilnya 0,20 Y sama dengan 220.000. Jadi Y sama dengan 1.120.000. Nah, ini kita sudah dapatkan Y-nya. Kita sudah dapatkan Y. Kemudian kita kembalikan ke bentuk persamaan yang tadi. C sama dengan 100.000 ditambah 0,80 Y. Sehingga C sama dengan 100.000 ditambah 0,80 dikali 1.100.000. Hasilnya C sama dengan 100.000 ditambah 880. Maka C sama dengan 980. Atau ada cara yang paling tercepat. Nah, ini. C sama dengan Y dikurang S. Tadi kita sudah tahu berapa Y-nya. Y-nya 1.100.000. Kemudian S-nya 120.000. Nah, untuk mencari C, tinggal pendapatan dikurang dengan tabungan. Maka itu adalah konsumsinya ini. Konsumsi sama dengan atau C sama dengan 980.000. Nah, tinggal ini yang kemudian diinput di komputernya untuk peserta KSM. Berikutnya, soal nomor 9. Pernyataan di atas yang benar adalah, perhatikan beberapa pernyataan tentang indeks harga. Mencari pernyataan yang benar tentang indeks harga. Yang pertama, angka indeks harga dapat dijadikan standar atau pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Ya, indeks harga digunakan untuk itu. Membandingkan harga dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Berarti A benar. Yang kedua, angka indeks harga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar-pasar primer. Ini kurang tepat. Ini tidak tepat.
Yang ketiga, indeks harga merupakan petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, indeks harga punya peran ini mengukur pertumbuhan ekonomi. Jawabannya benar. Yang keempat, indeks harga pedagang besar dapat memberikan gambaran atau tren dalam perdagangan di tingkat eceran. Ada kata eceran. Ini kurang tepat. Yang biasanya adalah tingkat produsen atau tingkat grosir. Yang kelima, indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Ini juga benar. Pernyataan di atas yang benar adalah 1, kemudian 3, dan 5. Yang A 1, 2, 3 salah, ada 2. Ini yang salah. Kemudian B 1, 3, 4, yang 4 salah. C 2, 3, 5, yang 2 salah. D 3, 4, 5, yang 4 salah. Wah, tidak ada jawaban yang benar. Harusnya 1, 3, dan 5. Berarti ada kemungkinan salah penginputan pilihannya ini. Hingga tidak ada jawaban yang benar. Menurut saya, tidak ada jawaban yang benar. Nah, berikutnya, soal nomor 10. Al-Quran menjelaskan bahwa sikap dan perilaku terhadap orang lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Bunyi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya hal tersebut adalah, kita cari dulu kan kata kuncinya, bahwa sikap dan perilaku ini ada kata sikap dan perilaku terhadap orang lain, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan yang namanya kemiskinan. Berarti kita punya sikap kepada orang lain, interaksi kepada orang lain, hubungan kepada orang lain, itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan. Yang berkaitan dengan pernyataan tersebut, ayat Al-Quran adalah yang A. Ini Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikan atau perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu itu. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini ada hubungannya. Ini ada kata sesungguhnya bersaudara. Damaikan atau perbaiki hubungan antar saudaramu sehingga alhasil dengan kita memperbaiki hubungan maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bisa. Dan kita lihat jawaban yang lain. B, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini keutamaan orang-orang yang merendahkan diri. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Ini kurang tepat. Kemudian C, Quran surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di atas bumi karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini terkait tentang orang-orang yang sombong. Kemudian D, Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini juga terkait dengan orang-orang yang sombong. Kalau sombong ya tidak bisa ada hubungan dengan orang lain. Tidak ada hubungan dengan orang lain, berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Maka jawaban yang benar adalah A. Damaikan atau memperbaiki hubungan kepada saudara yang alhasil akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah beberapa pembahasan soal nomor 6 dan sampai nomor 10. Nah, untuk berikutnya, soal nomor 11 akan dibahas pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.